Karena prinsipnya begini, pada saat sudah menjadi dewan, maka saya adalah milik semua. Betul, gitu, milik semua. Ya, milik semua. Ini yang harus kita sikapi untuk teman-teman anggota dewan. Jadi tidak ngurusin konstituennya saja. Assalamualaikum, hai guys, ketemu lagi di channel Sosiawan TV, TV-nya para sosiawan. Sebelum lanjut menonton video ini, bagi kamu yang baru tahu channel ini, silahkan klik like, isi komennya, klik subscribe, dan gambar loncengnya, serta share pada teman-teman kalian. Namanya juga sosiawan, pasti banyak kenalannya dong. Terima kasih bagi yang sudah menjadi subscriber kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sosiawan TV. Nah, teman-teman Sosiawan, hari ini kami berkunjung di kantor DPRD Kota Cimahi. Bersama saya ada Pak Haji Nang Sahri Lukmansyah SSMM yang akan kita cari tahu nih profil tentang beliau ya. Karena sampai saat ini Pak, kita belum sama sekali satupun orang politik ataupun orang dewan. Baru Pak PLT kemarin ya, baru sekali sih kami. Nah, kita mau tahu nih teman-teman, bagaimana profil beliau sampai saat ini menjadi seorang anggota dewan. Berarti sudah berapa periode Pak? 3. Sudah 3 periode, luar biasa. Ya, dimulai dulu Pak, dari Bapak dari mana, sejarahnya bagaimana, misalkan dulu tinggal di mana, lalu kenapa sampai di Cimahi, dan bagaimana sepak terjang sampai akhirnya bisa jadi anggota dewan. Mangga Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam restorasi ya. Dan kawan-kawan sosiawan, selamat pagi, sehat selalu dan selalu semangat. Amin, 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 amin. Apa yang disampaikan oleh Bung Dea, ini saya alhamdulillah ya, nama Nang Sahri Lukmansyah. Ya. Saya lahir 60 tahun yang lalu lah, kurang lebih. Nggak kelihatan ya, 60 tahun ya? 60 tahun yang lalu. Saya izin biar kelihatan jelas, saya buka dulu ya. Oh iya, iya. Oke, ya. Penting dari jarak ya. Saya memang ya terlahir dari sebuah kampung yang sangat jauh dari perkotaan. Oh, di mana Pak? Di mana? Daerah perbatasan antara Majalengka, Indramayu, Cirebon. Walah. Ya, itu daerah yang pinggiran lah, pinggiran banget. Sehingga waktu itu saya terlahir sekitar 60-an, itu kampung yang sangat terisolasi lah barangkali. Ini di sebuah desa yang sangat minim sekali, karena dikatakan minim pada saat itu kita makan pakai bulgur. Apa tuh bulgur coba? Bulgur itu sekarang bukan bulgur tapi bulgur. Bulgur artinya jagong sama nasi besar-besar Itu memang makanan sehari-hari saya. Nasi dulu namanya ada siraru apa ya? Laron. Apa itu dah makanan dipeye gitu Pak. Dipeye atau gasir dan sebenarnya makanan yang ada lah itu memang sangat tahun 60-an itu sangat luar biasa. Kita jauh dari hiruk pikuk keramaian. Ya. Nah, saya pindah ke Cimahi ya itu SMP. Baru orang tua ke Bandung ya. Atau orang tua saya itu kan meninggal saya usia 10 tahun, saya masih kelas 4 SD. 4 SD pindah ke Bandung ikut sama UA. Ya, UA jadi sekolah kita di Bandung, SD di Ciputra Bandung. Lalu ke SMP-nya di SMP Negeri berapa? 16 ya, Bandung. Jalan Suci. Sekarang Jalan Jalan Mustafa ya. Lalu dari situ ke SGO, Sekolah Guru Olahraga. Kenapa saya berpikir mencari bagaimana saya itu bisa cepat mendapat pekerjaan. Karena orang tua yang tidak mampu, saya memiliki beberapa adik, sehingga saya berpikir bagaimana saya bisa mencari pekerjaan secepat mungkin. Sehingga saya alhamdulillah dari SMP ke SGO kebetulan dapat Super Semar dulu. Jadi saya nggak pernah mikirin masalah biaya sekolah karena ada yang biayain dari negara. Betul. Maka saya waktu masuk ikatan dinas, selesai ikatan dinas, selesai di SGO saya ngajar saya di SMP 5 Negeri Bandung. SMP 5 Negeri Bandung, di SMP BPP, di SMA Sumatera 40 ya. Betul. Itu saya sekolah ngajar di situ. Cukup lama. Saya ngajar 93 baru saya pensiun dari guru karena saya ingin usaha. Sebetulnya usahanya dari tahun 88 sudah usaha ya.
Bidang apa, Pak? Ya di konsultan, ada di konsultan, ada di juga kita kebetulan membuat travel ya, biro jasa dan sebagainya. Saya belajar usaha di situ dan alhamdulillah sebetulnya karena 88 saya disibukkan dengan kegiatan di luar ngajar maka saya sering tersedot ke kegiatan-kegiatan usaha. Usaha ya. Nah, 93 saya rasanya nggak enak, nggak etis ya. Berusaha, berwira swasta, ngajar terbengkalai. Maka 93 saya minta mundur dari pegawai negeri. Saya dari Berarti ASN. sudah ASN ya itu ya? Itu mundur dari pegawai negeri, nah masuklah ke dunia usaha. Termasuk dunia usaha konstruksi. Hanya di 2029 ada yang ngajak. 2009 ya. 2009 ada yang ngajak terus ke partai politik. Saya suruh Pak? Ikut berkecimpung di dalam dunia politik. Alhamdulillah saya bisa ikut di dalamnya dan nyalon langsung jadi. Langsung terpilih ya. Langsung jadi. Benar Pak. Dulu yang tinggal kan masih di Bandung. Waktu di Cimahi itu tahun berapa pas kapan? Di Cimahi itu tahun 92. 90 saya di Cimahi sudah. Jadi di Puri Cipagran itu tahun 90, saya sudah pindah, tapi memang menempatinya itu baru 92-an lah awal ya. Kenapa? Mas saya masih bolak-balik karena di rumah di Bandung juga ada rumah, jadi bolak-balik sini. Kebetulan juga istri kan ngajar di SMP Cisarua. Di Cisarua ya. Jadi pindah ke sini karena lebih dekat ya. Karena istri saja sebetulnya lebih dekat ke sini. Itu Kak. Iya. Berarti setelah masuk pertama di politik itu di partai apa Pak? Dulu saya sebetulnya di Golkar. Di Golkar. Cimahi, tapi sudah Cimahi. Di Cimahi sudah di Cimahi. Okay. Di Cimahi itu di Golkar saya ketua MPG di Golkar Cimahi tahun 2006-an mungkin ya. 2006 lah, 2006 ya. Itu sudah mulai berpolitik ya. Terjun di situ karena diajak kawan-kawan ya sudah kita masuk situ. Ya 2009 ya itu tadi 2009 karena di partai Golkarnya cukup padat ya, saya keluar dari situ ada yang ngajak dari partai kecil. Apa namanya Pak? Partai Pelopor. Partai Pelopor. Yang zaman partai hampir puluhan itu ya? Iya. Yang puluhan ya? Itu partai dulu kan sampai 48 partai. 48 partai saya masuk Pelopor. Ya. Cari yang partai yang memang tidak terkenal. Tidak terkenal. Sehingga saya dapat kursi 1 di Cimahi, se-Jawa Barat itu cuma satu satu-satu. Berarti kalau misalkan partai kecil itu lebih berat kepada ketokohan dong Pak? Ya sepertinya seperti itulah. Dulu gimana? Emang di masyarakatnya ngapain Pak dulu Pak? Ya kalau saya sih kan memang senang bermasyarakat, berorganisasi. Jadi saya dari sejak masuk ke Cimahi itu kan dari ketua RT, ketua RW, ketua forum, ketua LPM, kelurahan. Jadi saya nyambung terus, tidak pernah berhenti. Dan waktu itu juga memang ada P2KP ya, ada pembangunan wilayah kumuh itu perkotaan kumuh. Maka kita ngejar ke daerah-daerah Cipagran khususnya, kita mencari dana untuk pembangunan di Cipagran. Alhamdulillah dari kementerian, dari dari Kabupaten Bandung Induk waktu itu dulu cepat kita diberikan kepercayaan. Kira-kira seperti itu. Baik, kalau misalkan yang tadi tuh ada tahapan pernah sampai menjadi RT lalu kemudian naik itu. Kalau yang forum itu forum apa Pak? Forum Puri Cipagran. Tahun berapa itu terbentuk? Itu forum Cipagran itu 97 sebetulnya. 97. Wow. Ya. Kenapa tuh bisa sampai dibuat forum? Ya, karena kan Puri Cipagran itu komplek. Komplek ya. Komplek Puri dan itu termasuk tua lah di Cimahi ya. Ya termasuk untuk di Cimahi itu tahun 90-an kan sudah 89-an lah yang Puri itu awalnya. Awal-awal ya. Dan itu begitu saya tinggal di situ kan cukup luas wilayahnya. Luas wilayahnya, penduduknya juga sama cukup tinggi. Komplek Puri itu, maka itu yang tadinya ada wilayah perbatasan dengan perkampungan, ya, maka kita buatkan RW-RW, RW-RW. Nah, disitulah ada 6 RW 1 Puri.
untuk mengkoordinir segala kegiatan yang sifatnya pasos-pasum yang diberikan oleh pengembang, itu kan harus ada yang ngurus ya? Karena wilayah zona bebas berarti bukan milik salah satu RW ya. Bukan milik salah satu RW, bukan milik salah satu golongan ya. Sehingga itu memang untuk semua warga. Ya. Contoh kita ada lapangan Puri. Lapangan Puri ya. Itu kan satu. Itu Puri Cipagaran 1 ya, lapangan itu cukup luas ya, cukup luas lagi. Dan itu memang harus dimanfaatkan untuk pasos-pasum. Siapa yang mengelola kalau tidak ada yang berani? Makanya waktu itu kita bentuk forum untuk memanfaatkan lahan itu dikelola agar menjadi indah kan gitu ya. Nah, pada saat kita belum ada itu ilalang tuh. Ya, barangkal banyak. Ilalang, barangkal udah nggak keruan buangan anak jin gitu lah di ya. situ. Tapi setelah kita tata, kita jadi juga minta bantuan ya ke pemerintah ya. Ternyata alhamdulillah sekarang kan jadi enak, sudah enak banget lah, ya. aman sekali. Kalau ada yang terpuaskan dan tidak terpuaskan itu mah relatif biasa. Gitu. Berarti kalau wilayah nih misalkan nanti saya akan tunjukkan gambarnya ya. Misalkan wilayah kita itu dari wilayah Fasos itu dari mulai jajaran perbatasan yang RW 25 Blok D itu sampai kemana itu dari lapang itu, dari pos Polingga itu? Ya kalau yang lapangan Purinya kan dari Masjid Al-Furqon. Dari Masjid Al-Furqon. Itu Al-Furqon itu masih masuk pasos-pasum. Masih milik sampai ke depan Indomaret ya. Lalu ke sebelah utara ya. Utaranya itu jalan besar rumah. Ya? Itu semua itu lebih dari 3.000 meteran. 3.000 meter. Ya, 3.000 meter. Itu yang utamanya, tapi ada juga di RW-RW yang lain kan pasos-pasum. Iya, betul. Nah, memang ada kewajiban ini juga Bung, ini ada kewajiban bahwa developer atau pengembang itu kan harus menyerahkan pasos-pasum dan utilitasnya ke pemerintah kota. Ya. Itu berapa persen? 22% dari luas yang dia bangun. Betul. Kalau sekarang ada perumahan itu 10.000 luasnya, ya, maka 200 meternya itu utilitas pasos-pasum. Nanti harus diserahkan ke pemerintah kota. Ya. Nah, kalau sudah terhuni 85%, maka harus segera diserahkan ke pemerintah kota. Karena pada saat sudah selesai pembangunan, biasanya developer itu tinggal begitu saja. Ditinggal begitu saja, rusak tanggung jawab siapa? Nggak ada after sale-nya ya. Maka pada saat pengembang selesai membangun, harus segera biar nanti ke depannya fasilitas itu dipelihara oleh pemerintah kota. Betul. Ya. Itu. Berarti kalau sekarang udah terregister di pemerintah kota? Ya, sebenarnya Puri Cipagaran itu yang awal sebetulnya ya. Awal ya. Ada berita penyerahan pasos-pasum dari developer ke pemerintah kota. Tapi memang ada sedikit miskomunikasi nih. Itu penyerahannya itu saya masih ingat di bulan Juli 2006 ya. 2006 itu sudah diserahkan. Berita acaranya sudah ada antara developer dengan wali kota yang dulu Pak Ito Tohija Tohija ya. Itu sudah diserahkan. Saya tahu dan saya ikut juga naik kan karena sebagai saksi di situ. Ya. Nah, hanya memang pikiran kita begitu sudah diserahkan dari developer dengan berita acara otomatis. Tapi ternyata harus ada juga pelepasan hak dari developer ke pemerintah kota. Ini yang harusnya kita selesaikan. Itu yang belum ya. Jadi nanti ada pelepasan dari developer ke pemerintah kota, nanti disertifikatkan ke BPN. Itu yang harus dilakukan. Oke, berarti kalau misalkan sampai saat ini belum, gimana nih selama ini pembangunan di komplek itu jadinya gimana, Pak? Ya, sebetulnya pembangunan itu ya berjalan lah ya. Dari pemerintah? Dari pemerintah kan itu sebetulnya memang etikanya itu sarana atau namanya di wilayah developer, wilayah developer yang sifatnya dari pengembang itu mestinya tetap diserahkan dulu mestinya. Agar tidak jadi masalah hukum. Kedepannya juga pemerintah kota kan jadi akhirnya kurang
kurang greget karena memang tadi takut ada. Betul. Makanya minta segera untuk diselesaikan administrasinya. Tapi saya lihat di sana di komplek itu jalan bagus. Ya. Pak, itu berarti gimana? Itu dari mana itu? Ya, itu dan memang dari pemerintah Dari kota pemerintah. karena juga bagian dari saya yang memang kebetulan saya dewan berangkat dari sana. Ya, betul. Ada dana aspirasi, ada Ya. pokir kan. Oh, itu ya, yang ya. kita manfaatkan Oh, pokir-pokir oke. itu sehingga kita alhamdulillah bisa melaksanakan pembangunan di wilayah yang akhirnya menjadi ya lebih bagus Lebih gitu bagus. ya. Jalan sudah ada hot mie, Ya, betul. solokan bisa Fasilitas umum bagus, enak, ya, betul, ya. Nah, itu kan hal-hal yang lain yang memang yang menjadi keuntungan pada saat ada anggota dewan di daerah situ. Sambil jaga konstituen di sana, Pak. Berapa persen waktu itu konstituen di sana dengan fasilitas yang diberikan? Ya, saya sebetulnya ya lah kalau hitung-hitungan konstituen juga kita memang masih rendah ya di situ masih rendah. Berbeda dengan di daerah atas saya ya. Oh ya, Di daerah atas ya, lebih banyak ke atas. Jauh lebih banyak, tapi memang pokir-pokir saya atau aspirasi mereka yang diberikan kepada saya lakukan sudah hampir selesai, makanya saya turun Ya. ke bawah. Ya, betul. Karena prinsipnya begini, pada saat sudah menjadi dewan, maka saya adalah milik semua. Betul, Gitu, milik semua. ya, milik Betul. semua. Ini yang harus kita sikapi Ya, untuk betul. teman-teman anggota dewan. Ya, betul. Jadi tidak ngurusin konstituennya saja, Ya. tapi ngurusin masyarakat yang sekitarnya. Oke. Berarti sudah menjadi tokoh publik gitu ya kalau udah begitu ya, karena kalau lingkupnya kecil anggota dewan kadang-kadang memang hanya fokus di daerah konstituen. Sebetulnya tidak salah ya, tapi memang pilihan mungkin sebagai public figure ya kalau udah anggota dewan.